Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dengan tema Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ekonomi. Saya Afif Al-Farabi Saya Aisyah Alia. Saya Aisyah Farhana Saya Andri Saputra. Saya Fatul Fahmi dengan NIM 23343 dari Prodi TI. Dengan NIM 2334302 Prodi Informatika. dengan NIM 2334303 dari Prodi Informatika. Dengan NIM 2334304 dari Prodi Teknik Informatika. NIM 2334305 Prodi Informatika. Pancasila adalah dasar negara serta filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. 5 sila tersebut ialah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dapat membuat masyarakat Indonesia memiliki karakter yang kuat dan berintegritas, akan memperkuat identitas bangsa Indonesia, dan menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Seperti yang disebutkan, Pancasila dijadikan sebagai ideologi yang bertujuan untuk menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi Pancasila adalah aturan main kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhirnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri sistem ekonomi Pancasila ialah kebijakan pembangunan ekonominya yang diprioritaskan untuk menciptakan atau membangun perekonomian nasional yang tangguh. 5 prinsip dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. Yang kedua, muncul kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial dengan tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, semangat nasionalisme ekonomi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri. Yang keempat, demokrasi ekonomi yang didasarkan pada kerakyatan dan kekeluargaan. Yang kelima, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi serta otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila yaitu: yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat jati diri bangsa Indonesia dengan membangun karakter kebangsaan yang kuat. Dengan karakter kebangsaan, maka warga negara Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat bersaing di era globalisasi saat ini dalam mengatasi krisis karakter. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan. Artinya, walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan. Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan. Kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila yaitu: yang pertama, sistem free fight liberalisme; dua, sistem terpusat yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat; yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.